Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Syahrul Mustaqim. Di video kali ini kita akan membahas salah satu rukun iman yang ketiga. Coba sebelum dimulai, teman-teman tahu rukun iman yang ketiga apa? Ya, rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini. Sebelum dimulai, teman-teman nanti diharapkan untuk bisa menguasai atau memahami dari pembelajaran ini. Yang pertama, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kedua, memahami dalil nakli dan akli terkait dengan kitab-kitab Allah SWT. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah dan suhud dan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan suhud. Yang keempat, menyajikan data dan fakta serta sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah SWT. Berikut ini yaitu tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan kitab-kitab Allah SWT yaitu himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini adanya kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Berikut ini yaitu tentang macam-macam kitab Allah SWT. Yang pertama, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad kira-kira ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua yaitu kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kira-kira diwahyukannya pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Baik, untuk kitab yang ketiga yaitu kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Untuk yang terakhir, kitab yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Lalu ada kitab dan ada suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah
adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Itu menurut istilah dari kata suhuf. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaannya yang pertama, isi kitab lebih lengkap dibandingkan isi suhuf. Yang kedua, kitab biasanya berlaku lebih lama ketimbang suhuf. Yang ketiga, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Itu adalah perbedaan antara kitab dan suhuf. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada 5 nabi Allah SWT. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua, Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dan yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Dalil-dalil tentang kebenaran kitab-kitab Allah SWT ada pada dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu menjadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-48. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah sudah mengerti terhadap video ini atau terhadap materi ini? Kalau misalkan sudah mengerti, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang kedua, apa saja perbedaan kitab dan suhuf? Nah, ayo apa? Dan yang terakhir, sebutkan dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah SWT. Ya, inilah 3 pertanyaan. Dikerjakan di buku catatan masing-masing. Oke, terima kasih. Berakhir sudah pembelajaran materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.